Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini saya akan membuat konten menafsir Ibrani 1 ayat 8 part 2. Sebelum saya membuat konten ini, saya mengambil sebuah diskusi di Zoom-nya Muslim. Nah, itu tujuannya untuk panjenengan itu memiliki sudut pandang, ya, memahami sudut pandang. Bagaimana orang lain, pihak lain itu menafsirkan Ibrani 1 ayat 8. Artinya ada pihak lain yang memiliki pandangan yang berlawanan terhadap tafsir Ibrani 1 ayat 8 versi Kristen. Jadi versi Kristen itu adalah Allah Bapa menyebut anak Allah itu sebagai sebutan Allah. Lalu versi Muslim di dalam grup diskusi mereka, ya, sebutan ini dianggap Allah Bapa memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, panjenengan akan melihat bahwa mengapa terjadi pandangan yang berlawanan seperti ini. Begitu. Dan betulkah orang Kristen itu hanya menganggap bahwa itu sebutan saja? Adakah orang Kristen yang juga menafsirkan seperti orang Muslim? Begitu. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena kita ini dikaruniai Tuhan akal budi, dikaruniai akal, ya, untuk menafsir sebuah tulisan, untuk menafsir sebuah kronologis cerita, begitu. Nah, dari situ kita harus memahami, mencoba membuka pikiran kita, memahami bahwa di pihak luar itu ada pandangan yang berlawanan. Pandangan yang berlawanan, ya, untuk menafsir Ibrani 1 ayat 8 itu. Nah, sehingga apa? Sehingga muncullah suatu tafsir bahwa Tuhan Yesus itu memiliki Allah, yaitu Bapa, sekaligus Allah Bapa di dalam Ibrani 1 ayat 8 juga memiliki Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Ya karena apa? Karena di dalam kita itu menafsir hakikat Allah itu tidak selesai. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa di dalam eisegesis hakikat Allah, kalau urusannya itu banggal atau tidak selesai, ya jadinya begini nih. Jadi ada beberapa pihak lain yang menggoyang gitu loh, menggoyang penafsiran kita, menggoyang penafsiran orang Kristen. Begitu. Makanya panjenengan harus mencoba membuka pikiran panjenengan bahwa ada pihak lain yang memiliki pandangan yang berlawanan. Dan pandangan berlawanan ini harus panjenengan luruskan. Sebagai orang Kristen, panjenengan harus berapologet. Panjenengan harus bisa membuat pembelaan dengan sebaik mungkin terhadap pandangan yang berlawanan itu. Paham ya? Paham ya? Ini sangat penting, bro. Ini sangat penting, ya. Mengapa ini sangat penting, ya? Karena kekristenan ini, ya, memiliki pusat gempa. Pusat gempa itu bagaimana kejadian di masa lampau para bapak gereja itu menafsir hakikat Allah, mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus, to patros ekeinos exegesato. Dalam rangka mengikuti jejak Tuhan Yesus, to patros ekeinos exegesato, tidak ada masalah. Tidak ada problem, bro. Dari sisi situ oke, masih oke, begitu. Tapi dari sisi yang belum selesai, ini loh yang jadi problem. Jadi urusannya itu jadi unfinished business. Begitu.
Atau istilahnya itu banggal. Sehingga apa? Sehingga kalau pihak-pihak luar menggoyang doktrin kekristenan, ya, memiliki pandangan yang berlawanan dengan tafsiran mereka, orang Kristen akan dibuat bingung. Paham ya? Paham ya? Lah panjenengan sebagai apologet harus bisa menjelaskan pandangan yang berlawanan ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, bro. Ya, karena apa? Karena apa? Kita ini ya sebagai apologet ini harus bisa menyelesaikan PR ini. Menyelesaikan apa yang dulu itu sebagai unfinished business di dalam Konsili Nisea. Jadi bisnis yang nggak selesai. Ya, tak kasih tahu ya bro ya. Ini tuh sesuatu yang sifatnya tuh aneh. Ya, mereka di dalam Konsili Nisea ya itu tidak menyimpulkan hakikat Allah seperti apa. Tidak ada kesimpulan. Jadi mereka hanya menyimpulkan bahwa anak Allah itu satu hakikat dengan Bapa. Begitu. Hakikat Allah itu tetap misteri. Nah, sampai di situ sebetulnya masih tidak ada masalah. Jika setelah itu tolong orang Kristen yang bisa memecahkan misteri hakikat Allah, silahkan membuat narasi-narasi yang supaya orang Kristen itu bisa tercerahkan. Nah, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bro. Nah, sesudah menyatakan bahwa hakikat Allah itu misteri, ya, misteri. Jadi begini, tabir misteri hakikat Allah ini ditutup. Ya, anak Allah setara dengan Allah Bapa sebagai hakikat Allah atau homoousios. Begitu. Lalu kemudian hakikat Allah itu ditutup, dianggap misteri. Nah, problemnya apa? Setelah ditutup, mereka itu membidatkan yang tidak sesuai dengan corak doktrin mereka. Jadinya urusannya ini jadi unfinished business. Nggak selesai, bro. Nah, yang jadi masalah selanjutnya adalah ada pihak-pihak lain ya yang mencoba mengkritisi doktrin kekristenan. Ini banggal nggak selesai, yang di bawah digoyang. Paham ya? Nah, panjenengan sebagai apologet harus bisa membantu menyelesaikan ini. Harus. Kalau panjenengan itu terpanggil menjadi seorang teolog, ya, menjadi seorang apologet harus bisa menyelesaikan Ibrani 1 ayat 8 ini. Ya, harus bisa membuka pikiran orang-orang Kristen. Loh kok bisa begitu? Ya karena kalau mereka nggak terbuka pikirannya itu banggal. Banggal urusannya itu jadi bulet di pikiran mereka, penuh kebingungan. Ya, beberapa orang bahkan bisa murtad. Makanya saya posting begitu loh. Posting orang-orang yang memiliki pandangan yang berlawanan bagaimana menafsir Ibrani 1 ayat 8. Nah, dari situ panjenengan tahu. Panjenengan tahu untuk apa kita ini menjadi seorang apologet, untuk apa kita itu belajar menjadi seorang teolog. Untuk apa? Supaya kita itu bisa melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang mencoba menggoyang iman kita. Menggoyang doktrin kekristenan itu. Nah, bagaimana kita itu melakukan pembelaan? Pembelaan iman Kristen itu bukan dilakukan dengan cara ngotot, bro. Bukan dengan cara ngotot. Apalagi ini tahun milenial, bro, tahun 2021. Dengan ngotot, dengan membidatkan orang, menyesat-nyesatkan orang, nakut-nakutin orang masuk neraka, itu nggak mempan, bro, nggak mempan. Udah nggak zamannya, bro, tidak zamannya. Tidak zamannya. Ya, nggak zamannya begitu. Ya, itu bukan teladan Tuhan Yesus.
untuk panjenengan membuka pikiran orang, ya, membuka pikiran orang supaya tuh orang itu memahami doktrin kekristenan dengan bidatologi itu sudah nggak zamannya. Tuhan Yesus pun tidak mengajarin seperti itu. Bidatologi itu kan ulah bapak-bapak gereja di Konsili Nisea betul. Jangan diikuti, jangan gitu loh. Nggak percaya? Ya coba kita baca ini. Kita baca ya. Lukas 24 Lukas 24 ayat 16 ya. Saya baca mulai dari situ. Saya coba ayatnya agak panjang nggak apa-apa ya, supaya panjenengan itu bisa nangkep apa yang ingin saya sampaikan dengan konten ini. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, bercakap-cakap dengan Yesus ketika Yesus sudah bangkit. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seseorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Ini hanya pura-pura ya, untuk diskusi supaya memancing kepo, rasa kepo. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah atau Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saya lompati. Yang ayat 25, lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah ini yang penting ini ya. Lalu ia atau Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini yang ayat 31, kita lompati. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia atau Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, setelah pikiran mereka terbuka, lihat ini. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, ini adalah suatu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus itu membuka pikiran orang. Membuka pikiran orang yang sedang bingung. Sedang bingung terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu rangkaian kronologis peristiwa di mana peristiwa itu menyangkut dengan kitab suci. Nah, kalau ada orang bingung, ada orang sedang goyang imannya, jangan dibidatkan. Jangan. Ya, panjenengan harus bisa menjelaskan isi kitab suci itu dengan baik. Dengan logika yang baik, dengan nalar yang baik, dengan ketekunan yang baik untuk membuka pikiran mereka. Nah, ini tugas apologet. Ibrani 1 ayat 8 ini ada sudut pandang orang Kristen. Lalu kemudian Ibrani 1 ayat 8 ada pandangan yang berlawanan dari pihak orang Muslim.
Seperti yang saya contohkan, ya kan? Di dalam sedikit potongan, ya, potongan video itu. Ya panjenengan sebagai apologet orang Kristen harus bisa menjelaskan ini dengan baik dan membuka pikiran mereka. Gitu loh. Nah, makanya panjenengan ini ya, kalau memiliki tafsir Ibrani 1 ayat 8 masih memiliki tafsir homoousios, itu nggak bisa. Nggak bisa, bro. Membuka pikiran orang muslim nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Loh, sekarang kalau homoousios, ya, ini yang bertahta itu anak Allah loh, bro. Yang bertahta itu anak Allah. Begitu. Kalau satu hakikat, ya anak Allah bertahta, ya Allah Bapa bertahta. Iya kan? Berarti ada dua kalau homoousios. Pak Jody, homoousios itu percaya juga satu. Kalau satu itu ya oneness. Oneness, bro, anak dan bapak itu adalah satu. Itu resiko doktrin. Resiko doktrin di dalam kita menafsir hakikat Allah itu memiliki resiko doktrin seperti itu. Dan resiko doktrin di dalam Pacora ini yang bisa menafsir Ibrani 1 ayat 8 dengan baik itu hanya subordinat ontologis. Karena apa? Di dalam subordinat ontologis itu sangat jelas. Sangat jelas bahwa Allah Bapa itu sebagai prima kausa yang transenden itu menyerahkan tahtanya itu kepada anak. Dan ketika beliau menyerahkan tahtanya kepada anak, beliau berfirman, tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Memang tahta ini diberikan kepada anak. Allah Bapa sendiri sebagai prima kausa dan transenden tidak bertahta di situ. Paham ya? Paham ya? Loh, kalau panjenengan menyatakan anak dan Bapa satu hakikat, ya anak dan Bapa harus sama-sama bertahta di situ. Ada dua yang bertahta di situ. Gitu loh, bro. Makanya panjenengan ini kalau sedang melakukan pembelaan iman, ya, dan tidak memiliki logika yang baik dalam melakukan pembelaan iman, akibatnya pandangan yang berlawanan ini semakin apa? Percaya diri di dalam menggoyang doktrin kekristenan. Lah wajar panjenengan ndak logis, bro. Ya kalau ndak logis ya pasti mereka semakin menggoyang. Ya, jadi orang Kristen itu yang harusnya ketika mendengarkan penjelasan panjenengan sebagai seorang apologet atau teolog, kan harusnya memiliki pikiran yang terbuka nih. Tapi yang terjadi sebaliknya. Mereka bingung dan bulat menjadi pikirannya tertutup. Nah, makanya itulah ya kenapa ini kita penting. Di dalam apa? Di dalam menafsir hakikat Allah, memahami apa yang sedang kita kerjakan. To patros ekeinos exegesato. Menafsir hakikat Allah ini penting sekali. Makanya dilakukan bapak-bapak gereja di dalam Konsili Nisia 325 Masehi. Paham ya? Paham ya? Jadi kita harus bisa meluruskan ya, bisa menjawab terhadap pandangan yang berlawanan Ibrani 1 ayat 8 ini. Ya, paham subordinat ontologis jelas, bisa menjawab ini dengan baik. Allah Bapa menyerahkan tahtanya itu kepada anak. Iya. Tahtamu, ya Allah. Tahtamu ya Theos. Yang punya tahta siapa? Siapa di sini? Yesus, anak Allah. Gitu. Diserahkan kepada anak. Paham ya? Coba kita ulangi lagi, kita baca Ibrani 1 ayat 8. Jadi begini, bro, panjenengan itu sebagai apologet ya, harus bisa membuat pikiran orang itu terbuka.
Ya, jangan tertutup. Kalau tertutup makin parah. Panjenengan ini bisa membuat orang itu banyak murtad dari Kristen. Ketika doktrin kekristenan itu digoyang. Oke, saya baca ya, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tetapi tentang anak, Allah Bapa berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya memang ini diambil dari Mazmur 45 ayat 6. Begitu. Tapi kan Mazmur 45 ayat 6 itu adalah ucapan syukur kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan exegesis hakikat Allah, enggak ada. Berbeda dengan Ibrani 1 ayat 8, ada hubungannya dengan exegesis hakikat Allah, ada banget. Makanya ada frase, maka Allah Bapa berkata kepada anak. Di Mazmur 45 ayat 6 enggak ada itu. Karena Mazmur ini ucapan syukur pada Allah gitu loh. Sedangkan Ibrani 1 ayat 8 enggak. Itu bukan ucapan syukur kepada Allah. Itu yang berfirman tuh Allah Bapa, bro. Masa Allah Bapa tuh mengucapkan syukur kepada Allah begitu? Ngawur. Enggak begitu cara menafsir Alkitab. Cara menafsir Alkitab tuh ya tulisannya apa, ya kita pahami. Ya, kita pahami apa yang muncul dari tulisan itu. Ada yang menyebutnya eksposisi, ada yang menyebutnya eksegesis. Tapi sejak pada rebutan istilah eksegesis, saya memakai istilah eksegesis. Ya, kalau saya bilang eksegesis nanti ya ditolak juga. Ya sudah, saya bilang aja eksegesis. Nah, itu udah saya sering dulu ngomong. Ini eksegesisnya ditolak. Nah, daripada berdebat hal yang nggak penting, udah kita ngomong aja ini eksegesis. Gitu. Ngerti ya? Ngerti ya, sedulur ya? Jadi kita harus sebagai apologet itu bisa menjelaskan pandangan yang berlawanan dari pihak Muslim ketika mereka menafsir Ibrani 1 ayat 8. Nah, sehingga pikiran orang Kristen yang mendengar penjelasan Anda tuh pikirannya menjadi terbuka dan mengerti tafsir Ibrani 1 ayat 8 itu dengan baik. Ya, gitu aja sedulur Tritios ya. Yang saya sampaikan semoga bisa membantu pengertian panjenengan terhadap tafsir Ibrani 1 ayat 8. Terima kasih buat perhatiannya. Salam Tritios, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati. Judulnya kalau mau live judulnya adalah apa maksud dari Ibrani 1 ayat 8? Apakah Bapa menuhankan anak? Saya judulnya Tuhan Bapa menuhankan anaknya. Rifa, ayat berapa? Ibrani 1 8. Judulnya itu Tuhan. Kenapa Tuhan menuhankan Tuhan? Itu. Enggak, saya Tuhan anak menuhankan Tuhan Bapa menuhankan Tuhan anak. Harus bertanya supaya nggak ada fitnah. Bertanya baru dibahas. Ya. Dulu gitu. Okay. Kita bukan menyimpulkan, tapi kita akan membaca. Maksudnya kita pertama, kita akan reaksi dulu. Kemarin kita diskusi sama Tante Uti kan. Ini udah live belum? Saya belum punya saya udah. Belum, bentar. Punya saya udah. Oke, assalamualaikum yang di live komennya Basin ya. Kali ini kita ada tema menarik. Nanti saya ulang lagi kalau Pak Desugi sudah live. Tema kita ini saya terngiang-ngiang sampai mimpi-mimpi gitu kan. Maksudnya sejak diskusi dengan Tante Uti Watimena kemarin, Tante Uti itu sempat kejang gara-gara si Triun Slayer mengatakan bahwa Ibrani 1 ayat 8 itu paralel atau mengambil frasa dari kitab Mazmur yang pernyataannya ternyata bahasanya kalau di Ibrani 1:8 adalah tahtamu ya Allah, tetapi di dalam kitab Mazmur frasanya tahtamu kepunyaan Allah. Untuk agar kita tidak dikatakan memfitnah, maka kita akan kutip ayatnya. Sebentar, kita share screen dulu, kita bahas ini dulu. Oke.
Nah, jadi Pak De sudah live, Pak De nanti kasih kabar biar saya sapa. Sudah live nih saya. Assalamualaikum, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang ada di live komen, salam akal sehat. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini tema kita menarik ya. Ini sebenarnya ya Nak, ini adalah tema mengingatkan saya dengan diskusi saya beberapa waktu lalu dengan Triun Slayer, Bang Erben dan juga Tante Uti Watimena. Waktu saya keluar itu di terakhir saya lihat di YouTube Tante Uti seolah-olah kejang karena mengatakan Triun membawa ayat palsu, dan ketika kita lihat di channelnya Tante Uti pun beliau membuat judul bahwa Triun membawa ayat palsu. Saya bingung gitu kan, ini ayat palsu yang mana gitu kan. Ternyata Tante Uti mempermasalahkan ayat Ibrani 1 ayat 8. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya. Ini menurut Tante Uti adalah pernyataan bahwa Yesus itu dipanggil Allah atau dipanggil Tuhan. Kalau dalam maknanya Tuhan tulisan besar ya, huruf besar gitu. Nah, kita baca ayatnya. Di Ibrani 1 ayat 8, silakan yang punya Bible di rumah, yang punya aplikasi silakan dibuka biar kita tidak dikatakan memfitnah. Ini adalah kita mengkaji secara akademis. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Di sini yang berkata, kalau kita merujuk dari ayat atasnya itu, ya ini merujuk kepada Tuhan Bapa. Mari kita baca dari ayat Ibrani 1 sampai 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau, berarti ini pernyataan Bapa. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung, ini masih perkataan Bapa. Dan tentang malaikat ia berkata, ini masih Bapa. Tetapi tentang anak ia berkata. Nah, yang menarik di sini yang terngiang-ngiang saya beberapa hari ini, yang saya pikir-pikir, yang sambil masak saya merenung, sambil nyuci baju saya merenung, sambil ngeliatin wajah suami saya juga saya merenung gitu kan. Ada kata-kata bahwa pernyataan Bapa memanggil Allah kepada anaknya gitu. Kalau memang ini benar adalah perkataan Tuhan Bapa kepada Tuhan anak. Coba kita ulangi perkataannya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi ini seolah-olah nih Bapa lagi bicara sama anaknya, ya Allah gitu. Dan ini menarik, kenapa heboh, mengguncang jiwa dan sangat mengguncang jiwa, menghebohkan, membuat kejang dan membuat frustasi. Kita bayangkan Bapa menuhankan anaknya gitu loh. Sementara di ayat-ayat di PB kita bertaburan ayat bahwa Yesus itu menuhankan Bapanya, seperti aku akan pergi ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Doamu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Allahku, Allahku, Allahku. Eli Eli lama sabaktani. Nah, jadi di sini ada seolah-olah mereka berdua ini sangat-sangat saling menuhankan. Anak menuhankan Bapa, menurut Ibrani ini Bapa menuhankan anak. Saya memang tidak tahu eksegesis ya, tapi kalau kita baca ayatnya begini, maka seolah-olah itu yang terbaca oleh kita. Tahtamu ya Allah gitu. Dan ini hal yang menggoncangkan jiwa. Tuhan Bapa menuhankan anak, Tuhan anak menuhankan Tuhan Bapa. Saya menuhankan siapa? Ayo dong. Saya menuhankan siapa kalau gitu? Maka mereka saling menuhankan. Jadi apakah saya harus menuhankan diri saya sendiri? Kan nggak mungkin kan? Jadi tolonglah ya Bang Handi, Bang Zulfikar, tolonglah. Tolong dewasa menyikapi hal ini. Silakan, mungkin ada komentar dari yang lain. Jangan saya aja yang frustasi, tolong. Kok saya diajak aja loh, saya itu nggak tahu apa-apa kan. Tadi itu lagi ngopi saya ini ceritanya sama Mas Andi. Bagaimana itu tentang menuhankan Tuhan, menuhankan Tuhan dan Bapak menuhankan Bapak itu bagaimana? Iya, tolong ceramahi saya nih, daripada saya frustasi nih, nanti saya habisin belanjaan uang suami saya, nanti ke mall saya gimana, ini bahaya loh. Tolong Bang Andi. Kalau ke mall aja saya ya. Nah ini ada Pak Desugi nih, Pak Desugi ya, salam akal sehat. Coba komentari dan kasih kami pencerahan agar kita tidak nyasar kemana-mana ini Pak De. Gimana menurut Pak De sebagai seorang yang mengamati dunia apologetika ini ya, orang yang kami tuakan dan kami hormati, guru saya gitu.
menanggapi tentang Tuhan Bapa yang ternyata memanggil Tuhan kepada anaknya. Ini gimana ini Pak Din? Secara alkitabiah. Oke. Aduh, Mbak, ya. Jadi kalau menurut saya misalnya kata Bapak ya, itu sebenarnya di dalam Kecil suara Ustaz Tata ini. Besarin sedikit Ustaz Tata. mau ke ikro saya. Ya ampun. Ini Ini cuma gimana sih? kepala doang. Lanjut lah, lanjut, Ustaz Tata. Lah, Oke. mana Ustaz Tata tadi? Udah ke ikro. Loh, jadi Ustaz Tata Ya karena nggak mau mumet itu tadi Mbak, nggak mau mumet dia, makanya langsung pergi gitu aja. ya. Nah, Saya jujur migran saya loh, ini kepala sebelah ini migran, saya memikirkan bagaimana ini. saya membayangkan. itu semua terjadi karena manusia dipaksa dari Tuhan. Ya akhirnya begitu. Banyak ayat-ayat yang kalau kita pikir secara akal sehat itu tidak nyampe. Dan hal itu sebenarnya bukan cuma dirasakan oleh orang Islam. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang merasakan hal itu. Tapi mereka kan sudah didoktrin, imani saja, jangan banyak tanya, meragukan saja sudah berdosa. Kan seperti itu. Akibat manusia dipaksa jadi Tuhan ya seperti ini, gitu loh. Makanya seharusnya Yesus ini kalau kita lihat di dalam Markus 6 ya, Markus 6 ayat 3 itu kan, dia itu kan sebagai tukang kayu gitu. Nah, apakah tukang kayu ini bisa naik pangkat jadi tukang bikin dunia? Itu yang perlu kita cermati gitu loh. Makanya ketika kita baca Bible itu, ya kita baca dengan baik, ya itu tidak menemukan satu ayat pun yang mengindikasikan Yesus itu layak jadi Tuhan. Banyak orang Kristen yang berkata kepada kita, coba kamu baca ayat itu, jangan main potong-potong. Justru kalau kita tidak memotong-motong ayat, dibaca satu peringkap sekalian begitu kan, tidak ada satu ayat pun yang mengindikasikan Yesus ini layak jadi Tuhan, Mbak Rifa. Sama sekali nggak ada. Begitu. Silakan. Ya. Itu tanggapan saya. Iya, jadi